pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di pendampingan sekami pada Minggu Paskah yang ke-6. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tema pendampingan kita pada hari ini adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Kira-kira bagaimana ya caranya kita saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita? Untuk tahu jawabannya, mari kita mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan dan renungan yang dibawakan oleh Kakak Erni. Tetapi sebelum itu, mari kita bangkit berdiri dan beranimasi bersama. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan batin kita, karena sebelum memulai pendampingan pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Tangannya dikatup dan matanya ditutup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan Putramu sebagai penyelamat kami. Bantulah kami agar dapat semakin beriman dan menurut perintah-perintah-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
saling mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan tadi yang telah dibacakan oleh teman kalian. Nah, adik-adik masih ingat dikutip dari Injil apa? Ya, betul sekali, Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Adik-adik, pernahkah dalam lingkungan sekolah ataupun di mana kalian berada, pernahkah melihat seseorang itu memilih-milih teman? Contohnya, dia akan berteman dengan teman yang cantik, yang ganteng, yang cakep, kemudian yang punya banyak uang, habis itu dia pintar, suka traktir. Pernahkah kalian lihat seperti itu? Mereka cuma pengen berteman dengan seperti yang kakak contohkan tadi. Tapi mereka tidak ingin berteman dengan contohnya orang yang hidup dalam kemiskinan, tidak punya apa-apa, karena tidak bisa traktir temannya kan. Kemudian apakah seseorang itu cacat, kemudian dia tidak ingin berteman? Pernahkah kalian lihat hal seperti itu? Semoga adik-adik tidak seperti itu ya. Nah, firman Tuhan hari ini itu mengingatkan kita ya, bahwa dalam bergaul, dalam berteman, itu kita tidak boleh memilih-milih teman. Semua itu teman kita semua adalah ciptaan Tuhan ya. Kita harus mengasihinya, di mana kita bisa mengutip dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Tuhan Yesus malah memerintahkan kita, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya itu bukan dari kalangan umpamanya orang berada, malahan ada yang nelayan. Bahkan Tuhan Yesus pernah singgah di rumah orang yang berdosa. Seperti siapa? Yang dianggap berdosa seperti siapa? Sakius, yang orang agak berdosa karena suka memungut pajak. Tapi Tuhan Yesus singgah di situ. Tuhan Yesus malah ingin memanggil teman-teman atau orang-orang yang mungkin tersingkir. Ya, jadi kita juga harus menaati Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus saja tidak memilih-milih siapa yang akan menjadi muridnya. Demikian kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh memilih-milih teman atau membeda-bedakan teman. Karena di hadapan Tuhan, kita semua itu adalah sama disayangi oleh Tuhan. Jadi kita juga harus mengasihi. Tuhan Yesus saja mau berkorban untuk kita di kayu salib untuk menebus dosa kita.
Ya, kita juga harus mencintai Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Kita mencintai, menyayangi sesama kita, mengasihi sesama kita. Walaupun mungkin teman kita itu ada cacat, malah kita harus mengasihinya. Dan juga adik-adik, jangan berkecil hati untuk adik-adik yang mungkin dalam pergaulan tersisih. Karena keadaan adik-adik, ingat, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Apapun itu keadaan kalian, Tuhan Yesus mencintai kalian. Tuhan Yesus menyayangi kalian. Kalian adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Ketika kalian melakukan perintahnya, kalian adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Semoga demikian yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kita mengucapkan ayat emas kita pada hari ini ya, bersama-sama, yaitu dikutip dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Kita membacanya bersama-sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Salam sehat selalu. Salam kreativitas. Halo adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak dalam kreativitas kita minggu ini. Hari ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam kreativitas kita minggu ini yaitu 1 lembar kertas karton jilid ukuran HVS seperti ini. Selanjutnya ada karton jilid ukuran HVS juga setengah seperti ini. Alat pewarna seperti spidol, ada pensil, alat pemotong, gunting, atau cutter. Ya adik-adik, adapun cara pembuatannya, yang pertama ambil karton jilidnya, lalu kita lipat 2 seperti ini, kita lipat 2. Setelah kita lipat 2 seperti ini, lalu kita ambil pensil, kita gambar orangnya. Setelah jadi seperti ini adik-adik, lalu kita gambar juga salib seperti ini di tengah sini, dan juga kita membuat penanda garis lurus seperti ini untuk menaruh hatinya. Setelah jadi seperti ini adik-adik juga menggambar wajah ya, seperti ini. Setelah jadi seperti ini adik-adik, kita ambil gunting, lalu kita gunting ya gambar yang sudah kita buat. Setelah jadi seperti ini adik-adik, lalu kita warnai ya. Hari ini kakak menggunakan spidol berwarna merah. Hasilnya akan seperti ini ya adik-adik ketika sudah diwarnai. Adik-adik, sekarang kita membuat hatinya ya. Caranya yaitu kita ambil karton yang ini, lalu kita lipat 2 seperti ini. Kita lipat 2, lalu kita gunting. Kita simpan satunya kita gunakan untuk membuat hati. Kita lipat 2 lagi seperti ini. Ya. Lalu kita membuat bentuk hati. Kita gambar. Kita gambar seperti ini adik-adik. Ya. Lalu kita gunting. Kita gunting. Setelah kita gunting, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini adik-adik.
Lalu adik-adik, setelah jadi seperti ini, kita menuliskan ayat emas minggu ini, yaitu inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Kita tulis ya adik-adik. Setelah hatinya kita tulis dengan ayat emas, kita simpan dulu hatinya dan kita ambil lagi orang yang tadi sudah kita gunting. Untuk garisan yang ada di sini tadi adik-adik, bisa kita lubangin dengan cara pakai gunting, kita lipat dua seperti ini, lalu kita gunting adik-adik, sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Ya, setelah kita gunting, hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita bisa menaruh hati yang sudah ditulis ayat emas di sini. Marilah kita saling mengasihi sesuai dengan bacaan kita hari ini. Jadi adik-adik, sekian kreativitas kita minggu ini. Salam misioner, salam kreativitas. Sampai jumpa di kreativitas minggu depan. Adik-adik, pendampingan kita pada hari ini sudah hampir selesai. Tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pendampingan sedami kita di hari-hari minggu selanjutnya. Berutusan misioner kita hari ini, kakak mengajak kalian untuk melakukan satu tindakan nyata, yaitu membantu teman atau orang tua di sekitar kita. Sekian pendampingan kita pada hari ini. Salam misioner, sampai jumpa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu mengasihi semua orang. Bantu kami agar dapat saling mengasihi, sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.